Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit memaknai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taat menjalankan perintah Allah, taat menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan kesadaran dan niat ta'abbud merupakan esensi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala telah ridho. Dan apabila Allah telah ridho, maka hamba tersebut akan mendapat kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus mengingat pesan Rasul bahwa tidak ada manusia yang masuk surga murni karena amal ibadahnya. Ini bukan berarti Allah menyia-nyiakan amal seorang hamba. Rasulullah mengabarkan bahwa manusia bisa hidup selamat dan bahagia di akhirat karena atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Karena sungguhnya sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba tidak cukup ditukar dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sudah pasti dibutuhkan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Apabila seorang merasa sombong telah melaksanakan ibadah dengan berbagai amal ibadahnya, akan tetapi dia bukanlah seorang ahli ibadah. Apabila jika ia merasa paling baik, paling soleh di antara yang lain, maka itu muncul dia telah terkena penyakit ujub, di mana sifat tersebut justru menjauhkan kita dari rahmat Allah. Padahal dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita bisa selamat dari pertanggungjawaban di akhir kiamat nanti, bukan karena amal ibadah kita. Oleh sebab itu, selain kita diperintahkan untuk berikhlas dalam menjalankan ajarannya, kita juga diperintahkan untuk memiliki sifat rahmat atau kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Tentu bukan kebetulan ketika sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang merupakan sifat-sifat Allah yang paling banyak kita ucapkan setiap hari. Setiap hari ketika kita hendak sholat, bekerja, belajar, ataupun ketika hendak melakukan sesuatu, kita mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri menyatakan bahwa rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu atau semua makhluk, baik makhluk hidup maupun benda mati. Kasih sayang Allah juga meliputi semua manusia, baik mereka yang beriman atau ingat. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa rahmatnya didahulukan atas murkanya. Di dalam memperlakukan hambanya seburuk apapun dia, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmatnya dari murkanya. Sebab itu Allah tidak pernah bosan memberi ampunan kepada hambanya yang telah berbuat maksiat. Bahkan ketika hambanya berulang kali bersalah dan berulang kali berbuat taubat, Allah menyatakan Dia tidak akan bosan menerima taubat hambanya sampai hamba tersebut yang bosan bertaubat. Karena sifat kasih sayang ini adalah sifat Allah yang paling banyak diperintahkan untuk diingat dan disebut, maka manusia pun diperintahkan untuk berkasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Banyak sekali hadis yang mengingatkan kita untuk pentingnya memiliki sifat rahmat ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ma la yarhamin nasa
la yarhamhullahu, yang artinya siapa yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Tabarani. Hadis ini bahkan tidak menyebut manusia yang beriman saja, tetapi manusia secara keseluruhan. Tidak ada waktu yang dilalui di bulan yang mulia ini, melainkan kita hiasi dengan kegiatan-kegiatan positif dan menambah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Ramadan yang sekarang kita rasakan juga begitu istimewa, di mana momentum-momentum yang telah kita lalui, mulai dari masa pandemi yang telah melanda umat manusia di seluruh dunia, dan di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan perasaan senang dan penuh sukacita. Maka semestinya jangan kita lewatkan Ramadan, melainkan bisa memaknai secara maksimal agar berbagai cobaan yang kita alami diganti dengan kasih dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.